Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala wa laqad mannallahu al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Para kiai, para ulama, para asatiz, terutama sesepuh kita Kiai Haji Mursada SHMH, guru kita Al-Mukarram Abah Kiai Haji Tubagus Ahmad Sobari Al-Bantani, Akhinal Aziz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH, Qori kita Ustadz Haji Hasbi Mustafa, para kiai, para asatiz yang lainnya walaupun tidak saya tata namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim dan rasa mahabbah saya. Panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Saung Al-Hidayah. Tim Hadrah. Syababul Akhyar. Mudah-mudahan betul-betul jadi pemuda-pemuda yang baik. Tarikan suara, lantunan sholawat akan menyebabkan Allah curahkan rahmat dan keberkahan bagi kita pada malam hari ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin hadirat jamaah haflah dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI yang kita hormati. Tadi disebutin banyak kiai, banyak asatiz, banyak tokoh. Saya diajak sama guru saya, Abah Sobari. Disuruh diri di sini nih, ya, Ustadz Hasbi. Ustadz Hasbi dulu tahun 2000-an pernah ketemu, cuman badan nggak berubah, wajah berubah. Ya. Dulu di Pondok Gede Housing, ada Masjid Al-Ikhlas. Itu yang ngajar tetap di situ Ahmad Murodi juga. Yang ceramah Ahmad Murodi, begitu dipanggil dua-duanya naik. Ya, tahun 2000-an Pak. Itu beliau masih pakai Supra X, saya masih pakai Vespa dulu. Ini ibarat orang bawa garam segenggam, mau ngasinin air selaut. Nah ini nih, yang hadir banyak para kiai, para ulama, para tokoh, yang disuruh ngomong saya begini nih, ya. Tapi karena sam'an wa ta'atan, kita diajak sama guru, kita bilang sami'na wa ata'na. Saya ikut sama beliau, hadir di sini, dan alhamdulillah dipercaya oleh panitia untuk berdiri di sini, sekedar menyampaikan apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya sampaikan.
dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sangat senang. Ini kalau dihitung-hitung kan sudah di ujung bulan Rabiul Akhir. Tanggal 27 28 sekarang. Hah? 27 ya. Maulid tepatnya 12 Rabiul Awal. Tapi kita umat Nabi Muhammad cinta sama beliau itu enggak kenal waktu. Mau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, masuk Rajab masih Maulid, Ramadan masih Maulid. Bahkan saking cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap kegiatan pakai Maulid. Nempatin rumah baru, undang tetangga, manggil kiai, bikin Maulid. Nyunatin anak pakai Maulid, ngawinin anak pakai Maulid. Apa lagi? Akekahan pakai Maulid, 7 bulan Maulid. Anak kita lulus syukuran pakai Maulid. Cuma satu doang saya lihat yang nggak pakai Maulid. Waktu mau cerai. Ada nggak orang mau cerai bikin Maulid dulu? Nggak jadi cerai urusan. Ya. Ini menunjukkan betapa besar cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur saudara-saudara kita di sini nih. Walaupun ada segelintir umat Islam yang anti dengan yang begini nih. Mereka bilang Maulid bid'ah, Maulid sesat, Maulid nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Nih yang ngomong begini nih suruh ngaji lagi sama Kiai Nahrawi. Ya Bu, Bu, bakul tahu nggak Bu? Kukusan tahu kukusan? Yang kayak mulut ibu-ibu kalau lagi tanggung bulan. Monyong. Itu bakul kukusan bahannya dari apaan? Bambu. Pernah lihat pohon bambu? Kukusan ada nggak di pohon bambu? Bakul ada bakul. Ya, ini kehebatan ulama kita nih. Ya ini Ustadz, saya mohon maaf nyampein bukan hadis bukan ayat ini. Ya ilmu utak-atik namanya. Bahasa saya layak riful bakul wal kukusan minal bambu illa ulama'u ahlil bambu. Yang tahu cara membuat bakul dan kukusan itu dari bambu cuma orang-orang yang ahli dalam bidang kerajinan bambu. Asalnya pohon bambu ditebang, dibelah, dibuat tipis-tipis, dianyam. Jadi bakul, jadi kukusan, jadi bongsang, jadi pagar, jadi bale, jadi apaan lagi. Pokoknya banyak dah. Asalnya bambu. Ini ulama kita begitu, asalnya Quran, asalnya hadis. Kalau kita lihat kalimat langsung dalam Quran, dalam hadis, kalimat maulid langka, jarang. Tapi karena difahami, dikemas oleh ulama kita, bagaimana biar punya nilai manfaat. Ya. Jadi saya datang ke sini ini bukan buat ngasih nasihat, bukan buat ngasih mauidhah. Tujuan saya di sini cuma sekedar ngingetin. Ya mudah-mudahan kalau diingetin yang lupa jadi ingat. Kan begitu kata Quran ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu insya Allah membawa manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita kumpul di sini memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Quran bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu hai orang-orang yang beriman berselawatlah kepadanya dengan selawat yang sebaik-baiknya. Nah biar selawat kita punya nilai baik, malam ini kita kumpul rame-rame. Mulai dari zikir tahlil tadi. Ya, selawat dibacakan sirah nabawi tuh. Susun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Begitu lantang yang bacanya. Kita baca rame-rame lebih khidmat. Allah curahkan rahmat bagi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ada lagi ayat yang bilang wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Dan ingatlah akan sebuah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Saat itu kalian keadaannya sedang bermusuh-musuhan. Zaman jahiliyah. Ya. Nabi lahir di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Padahal waktu itu orang-orang Arab enggak bodoh, mereka pintar secara intelektual. Ada yang pintar dagang, ada yang pintar ngatur strategi perang, ada yang pintar mainin pahat, batu dipahat jadi berhala, begitu hebat. Ada yang sudah pandai menggoreskan ujung pena, dibuat syair-syair dengan gaya bahasa yang indah. Itu kan orang pintar yang begitu. Tapi sejarah menyebut mereka sebagai kaum jahiliyah. Apanya yang bodoh? Bukan otaknya, tapi hatinya kosong dari akidah. Mereka bertuhan kepada Tuhan yang salah. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu Tuhan-Tuhan besarnya tuh, 4. Di sekeliling Ka'bah mereka jajarkan tidak kurang dari 360 berhala mereka jadikan sembahan. Bahkan biar afdol setiap rumah punya berhala. Mau pergi kemana-mana dibawa tuh. Tergantung kemampuan. Yang kaya bikin berhala dari emas. Ada yang dari perak, ada yang dari perunggu, ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Yang lucu petani gandum sama petani korma join. Mereka bikin Tuhan dari gandum. Gandum diadonin sama korma, dibikin gede. Disembah rame-rame, dijadiin Tuhan. Habis nyembah perut mereka lapar, Tuhannya mereka makan. Tuh. Dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia, cuman bangsa Arab yang berani makan Tuhannya sendiri. Karena itu mereka disebut bodoh. Ya. Jadi karena akidahnya kosong, moral rendah, yang ada perebutan kekuasaan, perjudian. Oh, di sana judi dulu udah banyak. Minum-minuman keras. Kalau kita cuma minum, dia mandi di minuman keras. Masya Allah. Ya, perempuan gak ada harganya sama sekali. Hanya yang paling bersyukur atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ibu-ibu. Waktu beliau dilahirkan, beliau tumbuh berkembang. Lihat perempuan nasibnya. Kasihan benar udah. Wanita dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kadang perempuan fungsinya cuma pemuas hawa nafsu bagi laki-laki. Ya. Nasibnya kayak piala bergilir. Sekarang milik si Ano, besok milik si Ano, besok putar aja begitu. Ada yang dijadiin taruhan buat judi, itu perempuan. Insyaallah. Makanya bapak waktu itu punya anak perempuan, malu dikubur hidup-hidup. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, pernah ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Udah terlanjur gede jadi perawan, diobral di pasar, ditukerin kambing. Kan mereka punya kebiasaan, Ustadz dulu ya kita baca sirah Nabianya Hudaibik, diceritakan kalau yang punya anak perempuan udah perawan, bikin bendera di rumahnya warnanya putih. Itu tandanya bebas, dia masih punya anak perawan, masih polos. Siapa aja yang lewat boleh mampir, gaulin anaknya. Mau tua, mau muda, mau gemuk, mau kurus, mau kaya, mau hitam, mau putih, silakan, bebas. Nah nanti begitu anaknya hamil, stop, anak saya hamil, nih yang hamilin anak saya bakal jadi suaminya. Dilihat begitu lahir, ini mirip siapa? Kadang-kadang hidungnya mirip kayak Nahrawi, ya bibirnya mirip Ustadz Hasbi umpamanya. Nah ini gimana ini? Itu sampai sebegitunya perempuan. Maka dari itu yang paling bersyukur ibu-ibu ini. Ya, Rasulullah dilahirkan diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Yang tadinya diinjak-injak cuman pemuas nafsu, Rasulullah lahir, beliau merdekakan kaum ibu. Jauh sebelum Raden Ajeng Kartini berjuang untuk mempertahankan harkat martabat kaum wanita, 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperjuangkan dan mengangkat harkat derajat kaum wanita tinggi-tinggi. Sampai beliau nggak tanggung-tanggung mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ya belum pernah ketemu hadis al jannatu tahta aqdamil aba, belum pernah. Ada nggak? Nggak ada. Surga di bawah telapak kaki bapak ada nggak?
Nggak ada, yang ada surga di bawah telapak kaki ibu. Ya, di bawah telapak kaki bapak apaan? Kutil gede-gede banget. Hanya ibu-ibu kalau lagi qasidahan tuh saya lihat nggak ada yang nyanjung bapak. Selalu disanjung ibu, ya. Nggak pernah ibu-ibu qasidahan. Bapak kaulah laki-laki mulia. Ada nggak? Yang ada? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajat 3 tingkat dibanding kau mengandung, kandung lagi, sampai 12 kali. Ada nggak yang anaknya 12? Ada. Orang dulu, orang tua kita dulu anaknya nggak ada yang dikit, banyak. Ada yang 20, ada yang 12, ada yang 6. Ya, itu di Jakarta Timur ada ibu anaknya 26. 26. Yang paling bontot udah meninggal. Jadi artis dangdut tempo hari. Terkenal tuh. Namanya Maggie Z. Itu Maggie Z anak bontot, be. Ya, saudaranya 25. Kalau nggak percaya hitung dah. Maggie A, Maggie B, Maggie C. Ini ilmu tak-atik namanya. Oh, bingung saya mau ngomong apaan, disuruh ngomong. Ya, saya ngomong di depan orang alim, saya bingung mau ngomong apaan, Kiai. Maafin Kiai ya. Insyaallah. Maggie Z tahu kan? Meninggal dia gara-gara sakit gigi, itu meninggal dia. Ya kagak mau berobat, suruh ke dokter. Ya, diem aja di gubuk bambu dia. Bener, meninggal. Saya ikut ngelawat, dan yang melayat nggak semua laki-laki. Tiap yang melayat dikasih anggur merah waktu itu. Saya ingat itu. Ya. Begitu dilihat, ini yang melayat, Masya Allah. Kata yang melayat nggak usah dimandiin nih mayat, udah. Kenapa? Udah terlanjur basah. Dilaporin sama Bang Haji Roma Irama, Bang Haji, masa Maggie Z nggak dimandiin? Teganya. Ya Bu, makanya paling bersyukur ibu-ibu, Nabi kita dilahirkan. Dulu zaman jahiliyah, adaan yang ada permusuhan, perebutan kekuasaan, nggak mau damai, nggak mau menghargai satu sama lain, antar kafilah, ya. Jadi yang berlaku hukum rimba. Fa'allafa baina qulubikum, dengan nikmat itu Allah tanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hati kalian masing-masing. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, dengan nikmat itu tuh Allah jadikan kalian bersaudara. Ini kita semua bersaudara. Ya, Kiai Nahrawi saya sudah sering ketemu memang di Cikeas, Pat Abah ya. Ustaz Hasbi dulu ketemunya, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah panjang umur, Ustaz sehat. Yang lain baru ketemu, tapi saya nggak merasa tamu di sini. Saya merasa keluarga yang datang dan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Apa yang mengikat kita? Iman, akidah, Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci kita Al-Quran. Maka kita bersaudara. Dari manapun kita, apapun bahasa kita, bagaimanapun warna kulit kita semua bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratim minan nari fa anqadzakum minha, kata Allah. Nasibmu hai manusia sebenarnya sudah akan terjerumus ke dalam jurang api neraka. Maka dengan nikmat itu tuh kalian dimerdekakan, bebas dari neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Nikmat apa itu? Mufakat ulama ahli tafsir mengatakan nikmat yang besar itu adalah nikmat lahir dan diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama kita dikemas bagaimana caranya biar punya nilai ukhuwah, biar bisa meningkatkan iman. Ini nggak ada tema nggak ya? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, Majelis Saung Al-Hidayah. Jadi karena nggak ada tema, bebas saja udah kita ngomong ya. Ahlan wa sahlan marhaba guru-guru kita.
Ya saya sih ngomong ikut qori kita aja udah. Ya qori kita itu pertama ngajak kita mawas diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang kedua aqimis shalah. Surah Al-Isra itu. Ya. Pertama Al-Hasyr, kedua Al-Isra. Tiga baru Al-Ahzab. Ya. Jadi kita ikutin aja udah. Jadi kita jadi orang-orang yang beriman pertama harus mawas diri. Tingkatkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulin bekal. Apa yang udah kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari esok? Apa hari esok itu? Akhirat. Bahwa setelah dunia akan ada kehidupan akhirat. Nah, untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat ini caranya bagaimana? Itu Al-Ahzab tadi beliau bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, sungguh telah ada untukmu hai manusia dalam diri Rasulullah itu contoh suri teladan yang baik. Kita malam ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk menjadikan Nabi kita sebagai contoh suri teladan dalam kehidupan. Kenapa kita harus menjadikan beliau sebagai contoh? Pertama, karena beliau adalah manusia. Nabi kita manusia bukan? Manusia. Siapa yang bilang? Allah. Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul yang rasulnya dibentuk dari jenis kamu manusia. Jadi kita manusia nih. Rasul yang diutus juga manusia. Kita disuruh nyontoh. Ini wajar. Yang gak wajar kalau kita manusia, Rasul yang diutus jin atau malaikat disuruh nyontoh. Ini gak wajar udah. Ya, dimensi alamnya beda. Jin makan, kita makan, cuman makanannya beda. Apalagi malaikat, kagak makan dia, nggak tidur. Ya, maka kita sulit untuk nyontoh jin, malaikat. Dulu zaman kita kecil hiburan paling asik kita dengerin cerita Jait dulu. Ya, nggak ada lagi hiburan yang lain. Itu Jait kalau udah cerita, jin genggang dia cerita, nunggu pohon sengon. Turun dari pohon sengon, hidungnya gede, dalamnya wajik melulu kata dia. Itu jin genggang jalannya gedibel, gedibel, gedibel. Dia lewat di jalan raya, nih goyang nih. Jin genggang, ingat nggak dulu? Jin kan sama kayak kita, punya keluarga, punya anak, punya istri. Anaknya kadang-kadang rewel, tidurin nangis, digendong nangis. Apa solusinya? Bikin ayunan, cari pohon yang tinggi, tarik tambang yang panjang. Tuh anak disuruh duduk, didorong, wing, seminggu baru balik tuh ayunan. Itu jin, ya. Apalagi malaikat, bukannya kalau jin, malaikat, rasulnya disuruh nyontoh, nggak bisa udah. Tapi rasul yang kita peringati maulidnya malam ini, Allah jadikan pola buat kita jadikan contoh, beliau adalah manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, udah nggak ada alasan, nggak bisa nyontoh. Ya, kita tidur, Nabi tidur. Cuman Nabi tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Kita makan, Nabi makan. Nabi makannya sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya. Di Nabi membina rumah tangga, kita contoh. Nabi menjadi ayah, kita contoh. Banyak hal yang kita jadikan contoh beliau dalam kehidupan. Karena beliau adalah manusia. Tapi kata Imam Busairi, walaupun manusia, tidak seperti manusia biasa. Muhammadun basarun walaysa kal basari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia secara a'radul basariyah, secara fisik. Ada darah, ada kulit, ada tulang. Ya, waktu dia dakwah ke Thaif disambitin pakai batu kan berlumuran darah itu. Artinya fisiknya sama dengan kita. Perang Uhud giginya pada rontok. Nggak ada bedanya dengan kita secara fisik. Tapi kata Imam Busairi, ibarat batu, Nabi kita itu batu mutiara.
intan, berlian, jamrud, kita batu kerikil. Ya, yang nggak ada harganya. Sama-sama batu, cuman nilainya beda. Guru kita pakai batu itu. Nah, Kiki Aman apa itu? Ya, Kinahrawi pakai batu. Tuh jamrud ini mahal. Ya. Pandan ada pandan. Hah? Virus ada. Virus. Ya kan ke Ciawi naik sedan. Kalau Betawi pakainya pandan. Batu jamrud, batu virus, batu intan, berlian, mutiara mahal walaupun kecil. Kita batu kerikil banyak nggak ada harganya. Sama-sama batu, cuman nilainya di sisi Allah beda. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Kahfi menjelang ayat terakhir kita sering baca itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia sama dengan kalian secara a'radul basyariyah. Tapi bedanya, aku dipilih oleh Allah, diberikan wahyu. Wahyu itu firman Allah, suci, karena Allah zat yang maha suci. Nabi kita dipilih oleh Allah buat menjadi penampung dan penyalur wahyu. Wahyu suci, Allah zat yang maha suci, firmannya suci. Maka buat nampung dan nyalurin wahyu itu harus manusia suci. Nabi kita dipilih sebagai manusia yang suci, nggak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak pernah dosa, nggak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah. Agama menyebutnya maksum, ya. Di Nabi kita manusia, tapi manusia maksum. Kita juga manusia mesum. Tempatnya salah, tempatnya dosa kan kita manusia nih. Ya, sama manusianya Nabi kita maksum, kita mesum. Tuh yang pertama. Kenapa kita harus menjadikan Nabi sebagai contoh? Karena beliau adalah manusia. Yang kedua, yang dibacakan tadi oleh qori kita, Ustaz Hasbi Mustafa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu wahai manusia. Ya, sebab kalau mau bicara jujur bukan cuma orang Islam aja. Luar Islam pun kalau bicara jujur nggak ada yang nggak mengakui dan nggak mengagumi kehebatan pribadi Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kadang-kadang nggak jujur aja. Ya. Sebenarnya mereka ngakuin, Abu Jahal, Abu Lahab aja ngakuin. Cuman karena gengsi, karena status sosial, mereka tutupin. Nah itu disebut kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Sebenarnya mereka kadang-kadang kangen akan lantunan wahyu yang dibacakan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Men kalau di depan orang banyak, gengsi dia, malu. Karena gengsi, malu, ngelihat status sosial, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah nggak masuk. Jadi kafir dia. Takut jatuh wibawa. Muhammad, ponakan saya, lahir yatim. Ya kan? Lahir yatim. 6 tahun ibunya meninggal. Tinggal sama kakeknya. 8 tahun meninggal. Tinggal sama pamannya Abu Thalib. Orang miskin, sederhana, anaknya banyak. Tuh. Ya. Kan di antara paman yang mau ketempatan Nabi Muhammad di rumahnya Abu Thalib. Men kata Abu Thalib, Muhammad kamu boleh tinggal di rumah saya. Ayo tidur bareng-bareng sama Ja'far, sama Ali, sama saudara-saudaramu. Tapi makan nyari sendiri. Ini. Nih, ya. Kalau kita kan yang penting makan, tidur mah di mana baik kan gitu. Nabi kita silahkan istirahat di situ, tapi makan nyari sendiri. Mulai umur 8 tahun sepeninggal kakeknya jadi pengembala kambing. 12 tahun udah mulai diajarin dagang. Terus tumbuh besar. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, lah yatim, miskin, nggak punya apa-apa. Masa saya harus ikut dia? Gengsi. Makanya ketutup hatinya. Ya, iman nggak masuk, hidayah nggak masuk dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi kita. Jadi beliau itu pribadinya lengkap. Apaan aja bisa kita contoh. Nabi kita seorang pemimpin yang adil. Nabi kita seorang diplomator yang bijaksana. Nabi kita seorang jenderal perang yang gagah berani. Nabi kita seorang guru yang berpengalaman. Nabi kita seorang juru dakwah yang ulung. Nabi kita seorang ayah yang kasih sayang kepada anak-anaknya. Nabi kita seorang suami yang bertanggung jawab. Nabi kita seorang teman yang setia. Nabi kita juga seorang pedagang yang jujur. Ya, dalam diri Nabi kita ada keberanian Nabi Musa. Dalam diri Nabi kita ada keagungan Nabi Sulaiman. Dalam diri Nabi kita ada ketampanan Nabi Yusuf. Dalam diri Nabi kita ada kesabaran Nabi Ayub. Dalam diri Nabi kita ada sifat belas kasih Nabi Isa alaihi salam. 124.000 nabi, 313 rasul, pribadi mereka semuanya ada terkumpul dalam diri Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi korek kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apaan aja bisa kita contoh. Kalau nabi yang lain kan banyak kekurangannya. Ada aja. Nabi Nuh ngadepin umat berani, boleh kita jadikan contoh. Tapi Nabi Nuh kan sabarnya rada kurang. Begitu lagi dakwah ngadepin umat Badar, doanya keluar. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau begini caranya enggak kuat saya, hapus saja orang kafir dari permukaan bumi. Sebab nanti kalau mereka punya anak, saya khawatir anaknya kafir lagi aja. Karena itu bongkotnya babat sikat, habisin ya Allah. Nabi Nuh tuh. Ya. Dibanding sama Nabi kita, sabaran Nabi kita. Dibanding sama kita, sabaran Nabi Nuh. Kenapa? 900 tahun dakwah, pengikut cuma 80 orang. Kan rata-rata Nabi Nuh dakwah 10 tahun dapat 1 orang. Ustadz mana yang mesti mau ngajar? Kalau 10 tahun ngajar muridnya cuma 1. Majelis taklim mana yang mesti tetap berjalan? Kalau 10 tahun didiriin majelis taklim muridnya cuma 1. Masjid mana yang mesti tetap mau ngadain kegiatan Jumatan? 10 tahun didiriin jamaah cuma 1. Gak sanggup. Tapi Nabi Nuh sanggup. Nabi Nuh bilang sama Allah, Allahumma inni qad da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, aku telah laksanakan kewajibanku ya Allah. Aku ajak kaumku untuk menyembahmu, untuk beribadah kepadamu. Enggak pernah capek, lailan wa naharon, siang, malam, pagi, sore. Biar enggak punya waktu buat istirahat. Tapi kata Nabi Nuh, kullama da'autuhum, setiap kali aku ajak mereka untuk menyembahmu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan tangan-tangan mereka buat menutup telinga mereka. Ya, jadi Nabi Nuh umatnya nih, kaumnya kalau diundang begini senang nih. Kumpul. Si makanan makan, kasih minuman minum. Tapi begitu Nabi Nuh diri mau ceramah, mereka rame-rame tutup kuping. Kalau nggak mau dengar kan mendingan nggak usah datang. Ini datang, minum, makan, giliran lagi mau ceramah tutup kuping. Habis ceramah Nabi Nuh, mereka rame-rame angkat kain dipantatin Nabi Nuh. Siapa yang kuat kayak begitu? 900 tahun. Sebenarnya bukan nggak sabar. Nabi Nuh bilang, ya Allah, usia saya sudah lanjut, tenaga saya sudah berkurang. Ya Pak? Ya, Kong. Ya, kan kalau udah tua tenaga udah berkurang. Kulit udah nggak kenceng lagi. Tuh, ya, diri udah nggak kuat. Ya Bu, Bu. Kulit yang kencang mulain kendor, mata yang terang mulain lamur, di kepala uban mulai bertabur, gigi udah mulai gugur, nggak sanggup makan kecuali bubur. Ini tanda sebentar lagi masuk ke liang kubur. Artinya udah banyak, yang dirasain udah banyak, udah semurat ya. Wah, semurat tuh. Ibu ada yang punya semurat Bu? Ada. Mau saya kasih tahu obatnya? Murah, di warung-warung banyak. Rexona. Rexona tahu kan? Murah nggak? Udah 2.500 ada tuh. Yang saset Rexona, itu obat asam. Ya asam ketek aja hilang, apalagi asam urat.
Artinya udah tua, udah lemah, udah banyak yang dirasakan. Sementara umat makin bandel aja ya Allah. Gimana ini ya Allah? Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau begini orang kafir hapus saja dari permukaan bumi. Ya, itu Nabi Nuh sabarnya rada kurang dia. Dibanding sama Nabi kita. Nabi kita sabarnya luar biasa kong. So Allah dakwah di Mekah. Hanteman bertubi-tubi. Jadi dulu Nabi kita pernah diboikot. Sekarang juga kita disuruh boikot nih, ya produk-produk Amerika, produk-produk yang dukung Israel, boikot itu, boikot. Kalau kita boikot, insya Allah mereka lemah. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, kesian itu di Gaza. Ini kita walaupun jauh, tinggal di sini nih, Pak Pondok Gede nih ya. Tinggal di Pondok Gede, saudara kita di Palestina, kita seiman, mereka saudara kita, doain biar mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Yang udah gugur jadi syuhada. Nah itu Israel kan kuat, yang dukung Amerika. Pokoknya orang-orang yang dukung sama dia itu kaum Zionis, kita boikot. Ya, jangan makan McD lagi udah. Ya, jangan makan KFC lagi udah. Coca-Cola tuh jangan minum. Ya. Dengan kopi liong, kopi liong ada nggak di sini? Nabi kita dulu pernah diboikot selama 3 tahun. Dikucilkan di satu kampung namanya Si'ib. Ya, diputuskan hubungan keluarga, diblokade ekonomi. Nggak boleh ada yang melakukan kegiatan jual beli. Tuh Nabi kita 3 tahun diboikot. Sampai Nabi kita berpikir barangkali di sini belum saatnya kita berdakwah, berangkat ke Thaif. Itu dari tempat beliau tinggal sampai ke Thaif jaraknya 60 mil, 90 kilo. Jalan kaki, bayangin itu. Terik, panas, matahari, jalan kaki. Sampai di sono, tuh Abu Jahal, Abu Lahab kan begitu ngelihat Nabi Muhammad pengikutnya dikit, udah girang. Wah, Muhammad pengikutnya habis, pada mati ini. Kata anak buahnya, bukan pada mati bos. Terus pada kemana? Pada berangkat ke Thaif. Hah? Ke Thaif. Udah, mereka bikin rapat darurat. Ya, sidang darurat. Itu Darun Nadwa namanya. Itu yang hadir Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya yang abu-abu dah. Ya, ada Mut'im bin Adi juga. Gimana nih caranya nih Muhammad? Teman-temannya udah pada mau ke Thaif. Udah, kita bikin aja berita hoax. Jadi berita hoax dari dulu udah ada. Tulis surat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Mut'im bin Adi tanda tangan di situ tuh. Ya, surat orang Mekah nih isinya kepada seluruh penduduk Thaif. Kalau nanti ada seorang pemuda mengaku bernama Muhammad bin Abdillah, mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, jangan digubris itu. Itu supersip itu, penghambat lancarnya pembangunan nasional. Disebar, nabi sama sahabat jalan kaki, dia pakai kuda. Duluan dia sampainya. Akhirnya orang Thaif merekrut anak-anak muda kayak begini nih. Masing-masing dibekelin batu. Begitu nabi sampai di gerbang pintu Thaif, sono beliau bukan disambut tapi disambit kok. Ya kalau saya tadi sampai alhamdulillah disambut juga. Ya. Rasul disambit, dilemparin pakai batu sampai berlumuran darah kakinya. Ada sahabat yang setia namanya Zaid bin Harisah ingin coba melindungi Rasul, ikut hancur babak belur. Keduanya menghindar ke kebun anggur. Sakit, merasain lelah. Ya ada yang masuk Islam juga menjaga kebun anggur, Adas namanya ya. Nah, ketika lagi keadaan begitu tuh, malaikat Jibril gemes ngelihatnya turun. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, innallaha amarani an uti'ak. Ya Rasul, Allah perintahkan kepada saya untuk taat kepada komandomu. Apa yang kau inginkan sekarang juga saya siap laksanakan. Kalau kau ingin orang yang melempari kamu dengan batu itu tadi hancur, sekarang juga saya angkat. Kalau perlu gunung Uhud, saya tibanin mereka. Bagaimana Rasul? Laksanakan jangan ini. Kata Nabi, jangan Jibril, jangan. Saya ini diutus bukan buat ngancurin orang. Ma bu'istu sabbaban wala la'anan. Aku diutus bukan buat ngancurin orang, bukan buat nyumpahin orang, bukan buat melaknat. Lakin bu'istu rahmatan lil alamin. Akan tetapi aku diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmat, penyebar kasih sayang bagi seluruh alam. Jangan Jibril, jangan. Kesannya nggak bagus. Apa kata orang belakangan nanti? Muhammad baru disambitin begitu doang, orang ditibanin gunung.
Kata malaikat Jibril, mereka keterlaluan ya Rasul. Biarin Jibril, kalau bapaknya ibunya masih belum mau beriman, mungkin nanti anaknya dapat hidayah. Kalau anaknya kafir lagi aja bagaimana ya Rasul? Cucunya Jibril. Saya ini dakwah jangka panjang kata Nabi. Bapaknya ibunya nggak mau beriman, mungkin anaknya dapat hidayah beriman. Anaknya kafir, cucunya. Tapi malaikat Jibril geleng-geleng kepala. Susah ya Rasulullah. Susah bagaimana Jibril? Biasanya ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua nurun ke anak. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Ya, anak kan fotokopi, bapak aslinya. Biasanya fotokopi nggak jauh dari aslinya. Bapak tukang gendang, anak tukang joget, nyetel itu. Tapi kata Nabi nggak begitu Jibril, manusia nggak kayak pohon pisang. Pohon pisang sih iya, biangnya pisang Ambon, anaknya pisang Ambon, biangnya pisang batu, anaknya pisang batu, itu pohon pisang. Tapi manusia nggak begitu, tergantung hidayah. Kadang-kadang bapaknya pisang Ambon, anaknya pisang batu. Bapaknya kiai, haji, imam masjid, tokoh masyarakat, dihormatin orang, anaknya narkoba. Ada nggak yang begitu? Itu artinya bapak pisang Ambon, anak pisang batu. Kadang-kadang bapaknya pisang batu, anaknya bisa jadi pisang Ambon. Tergantung hidayah Jibril. Kata malaikat Jibril, ya saya datang ke sini nggak tahan ngelihat engkau dilempari batu, gemes saya. Ya, saya mau nolongin. Kalau nggak mau ya udah saya balik lagi ke markas. Kan kata malaikat Jibril, ya Rasul, Tuhan disambitin, disakitin sampai berlumuran darah. Orang yang nyakitin, yang nyambitin Tuhan nggak balas, sama Tuhan apa sih ya Rasul? Kata Nabi, saya nggak mau apa-apa Jibril. Saya mau angkat tangan saja berdoa sama Allah. Doanya bagus lagi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang yang melempari aku dengan batu tadi karena mereka belum tahu. Andai mereka tahu, mereka tidak akan pernah melakukan semuanya itu. Berilah mereka hidayah. Tuh Nabi kita disakitin, disambitin, yang nyambitin nggak dibalas malah didoain, doanya bagus lagi. Kita juga kiai ustadz sering doain orang, giliran perut dibikin senang. Di bulan Maulid, ntar lagi bulan Rajab tuh kan, panitia suka datang ke rumah bawa pisang Ambon, ya kadang-kadang bawa parcel. Begitu mau pulang ada yang nyangkutnya apa nih? Ya sekedar Ustadz. Kalau panitia begitu tuh, itu doa kita nggak pakai diminta kayak petasan parung, nyerocos saja. Ini kan kita manusia biasa, sekali perut kita dibikin jengkel 7 turunan orang kita sumpahin. Ya. Tuh Nabi kita sabarnya luar biasa. Nabi Yusuf ganteng. Nabi kita gantengan mana Nabi Yusuf? Hah? Ini Abdullah bin Abbas pernah nanya, ya Rasulullah, ada apa ya Ibn Abbas? Maaf ini saya mau nanya ya Rasul. Nanya apa Abbas? Ya Abdullah bin Abbas. Itu kan dalam Al-Quran Allah ceritakan ada Rasul, ada Nabi yang tampan namanya Yusuf. Sampai ibu-ibu waktu dikumpulin disuruh, ya ada pisau, ada apel, disuruh makan apel, yang dipotong bukan apel, tangannya. Saking ngelihat tampannya Nabi Yusuf. Maaf ya Rasul, kira-kira Nabi Yusuf sama Tuhan gantengan mana? Ya Rasulullah nggak jawab, dia senyum. Waktu itu malam bulan purnama tuh, kan terang. Kata Rasul, ya Ibn Abbas, ta'al, ada apa ya Rasul? Kamu lihat nggak tuh bulan purnama? Lihat ya Rasulullah. Terang nggak itu? Terang ya Rasulullah. Separuh bulan purnama itu aku, nabimu. Separuh. Seperempat bulan purnama itu Nabi Yusuf. Kira-kira gedean mana? Gedean separuh. Artinya gantengan Nabi sama Nabi Yusuf alaihi salam. Abdullah bin Abbas negesin, ya Rasul yang seperempat lagi buat siapa? Kan separuh bulan purnama Nabi kita sendirian, seperempat bulan purnama Nabi Yusuf sendiri. Kata Abdullah bin Abbas, yang seperempat lagi buat siapa ya Rasul? Kata Rasul, itu buat umatku. Ya, jadi seperempat bagi rame-rame nih, makanya ada yang terang, ada yang rada gelap. Ya maklum dah, namanya seperempat bagi rame-rame. Nabi Yusuf ganteng, tampan, tapi bawa musibah. Apa musibahnya? Tuh ibu-ibu, ya, sampai motong tangan. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna
Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf sekelebatan doang tuh, kayak kayak apa namanya? Bukan pramugari. Apa tuh yang suka? Peragawan. Kayak peragawan lewat di depan. Wah, mereka melotot. Ya, memotong apel, tangannya kepotong. Tuh, Nabi Yusuf. Ketampanannya bawa musibah. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketampanannya ditutupi dengan kredibilitas, loyalitas, integritas, kualitas kemanusiaan. Apa itu kredibilitas? Itu bahasa susah. Ya, kita udah malam begini jangan ngomong yang susah, yang gampang-gampang aja udah. Ya. Ini kalau ada caleg boleh nih kita lihat. Ya, ada caleg nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kalau ada caleg nih kita lihat loyalitas, integritas, kualitas, popularitas. Yang kelima isi tas. Tuh. Loyalitasnya bagus, kualitas ilmunya tinggi, kredibilitasnya luar biasa. Isi tasnya kurang, kagak jadi udah. Nabi kita kredibilitasnya luar biasa, pribadinya luar biasa. Jadi Nabi Yusuf tampan, dalam diri Nabi kita ada ketampanan Nabi Yusuf. Nabi Ayub sabar, Nabi kita jauh lebih sabar dari Nabi Ayub. Nah, karena lengkap Nabi kita, komplit pribadinya, makanya malam ini yang saya sampaikan gak usah banyak-banyak lah yang harus kita contoh. Pertama ibadah, kedua akhlak. Itu aja tuh. Ya. Ibadah Nabi kalau 100% kita nyontoh, kata orang Parung, orang kebedak katanya. Kagak keuber. Nabi kita itu kan punya prinsip ana awwalu wajibin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau Rasul bilang, hei saudara kita, hei kaumku, sahabat, saudara-saudara, agama kita diacak-acak orang, ayo kita maju ke medan perang. Beliau maju paling depan. Ini sekarang saudara kita lagi diacak-acak nih di Palestina, mestinya kita maju. Nggak usah ke Palestina, paling nggak doa. Ya kan dukungan itu bisa ngirim dana. Apalagi yang punya skill, pengetahuan silahkan ke sana. Yang punya tenaga, keberanian silahkan. Tentara kita kan banyak yang ke sana udah. Paling enggak doa, kita doain. Mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Orang-orang Yahudi dari dulu tuh, Nasrani. Ya. Sekarang sama Palestina aja dia berani terang-terangan. Sama umat Islam sebenarnya mereka takut. 150 tahun yang lalu itu Nasrani sebel sama kita umat Islam. Kita mau dihancurin. Dia mau ngajakin perang. Nasrani udah siapin senjata mau berhadapan sama kita. Tapi kan nggak pernah menang. Lihat Imam Salahuddin Al-Ayyubi tentaranya cuma 1000. Ya. Tentara salib 10.000 menang kita umat Islam. Ada Tariq bin Ziyad, tentaranya cuma 500 orang berhadapan dengan 2.000 bala tentara dari musuh. Tuh Tariq bin Ziyad nyeberang lautan sampai di Selat Gibraltar di Spanyol, itu perahu dibakar. Begitu perahu dibakar semua, dia bilang ayuhan nas ainal mafar. Hei bala tentaraku sekalian, kalian mau lari kemana? Sebentar lagi di hadapan kita akan ada musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Kalau kalian takut mau mundur, itu kapal udah bakar semua, sudah saya bakar semua. Mau pakai apa? Mau nyebrang lautan? Pakai berenang? Nggak mungkin. Ya. Ayo, tanamkan tekad buat melawan kejahatan. Tuh, maju. Melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, mungkin kita kalah, mati, tapi mulia, mati syahid. Mundur, kita kecebur, mati konyol. Mau pilih mana? Jadi adanya istilah iskariman au mutsahidan tuh Tariq bin Ziyad tuh. Mati syahid atau hidup mulia. Akhirnya dengan semangat juang menang umat Islam. Pokoknya orang Islam nggak bisa kalah kalau berhadapan. Ini Nasrani mau belagu dia. Pokoknya saya mau hancurin. Sama Yahudi nggak bisa udah, nggak pernah ada sejarahnya kita bisa menang melawan umat Islam. Terus bagaimana dong kita ngancurinnya? Pakai siasat. Siasatnya bagaimana? Nih saya ajarin kata Yahudi. Ya.
Tuh lihat orang Islam yang perempuannya nuh, auratnya ditutup, pakaiannya rapet banget, tubuhnya bentuknya nggak kelihatan. Lihat nggak? Lihat. Nah sekarang kita akalin, kita ambil tuh fashion, kita bikin tekstil, bikin baju-baju muslimah kan sekarang produknya produk mereka. Caranya bagaimana? Sekarang dia bajunya taruh 3 meter, setahun aja kita kurangin 1 senti. Itu dia ngomong udah 150 tahun yang lalu. Berarti sekarang ibu-ibu pakaiannya udah dikurangin 150 meter, semeter setengah. Makanya banyak perempuan kita lihat, Insya Allah pakai busana muslimah tapi lekuk tubuhnya kelihatan. TikTokan lagi begini. Masya Allah. Tuh ya, itu dari segi pakaian aja. Jadi 3F yang mereka ngejajah kita. Pertama food, makanan. Ya, kita kan dulu senangnya ongol-ongol, kue abuk tuh kan, kue apem apalagi tuh, kue unti, kue pisang. Karena anak-anak kita nggak mau gemblong, ya. Donat, anak-anak kita pada nggak mau, mereka maunya yang modern-modern. Food, ya. Ayam geprek, maunya fried chicken, chicken rice, apalagi spaghetti, hamburger. Nah ini yang mereka mau. Ini food, makanan kita udah kemasukan. Yang kedua fashion, pakaian tadi tuh. Banyak anak-anak kita pakai busana muslimah, tapi begitu dia pakai, kata Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, dia bilang, ya, menggambing gunting, memotong cita, dibuat baju bertangan panjang. Di akhir zaman banyak wanita pakai baju tapi telanjang, kan gitu. Pakai baju ketutup tapi bentuk tubuhnya kelihatan banget. Anak perawan sedang menyisir, mengambil bedak terburu-buru. Gaya pakaian Nasrani kafir, kau anggap pantas lalu kau tiru. Ya itu syairnya ya. Ya saya sering lihat kayaknya di tempat timbar ini. Ya, ada syair buah delima kan, bunga melati. Syair orang tua kita dulu nasihat sifatnya. Sekarang kejadian. Yang ketiga, F yang ketiga film. Kita lihat di sinetron tuh, nggak ada yang mendidik udah, nggak ada yang mendidik sama sekali, ngerusak bagi anak-anak kita. Hanya anak-anak kita jangan sering nonton TV. Lihat di TV, diajarin sih cium tangan, cuman bukan pakai hidung ciumnya, pakai jidat, pakai pipi. Ya, sopan santun kelihatannya diajarin, cuman, wah gini. Kalau begini otaknya pinter, tapi ahlaknya keblinger, tuh, pinter tapi nggak bener. Banyak anak-anak kita sekarang pinter, tapi mereka pada nggak benar. Kan kita mendingan jadi orang nggak begitu pinter tapi benar daripada pinter tapi nggak benar. Coba, ya, mendingan pinter nggak benar, apa mendingan benar nggak pinter? Hah? Mendingan pinter tapi benar. Benar. Orang-orang pinter banyak di atas, tapi yang melanggar hukum, ya. Yang menginjak-injak kebenaran, orang-orang pintar, mereka pakar semua. Bukan S2 lagi, S3, S4, kebanyakan S mungkin jadi S-teler ujung-ujungnya. Jadi semua udah masuk nih, gaya-gaya mereka. Nah, karena itu kita contoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja yang kita contoh? Pertama ibadahnya. Ibadahnya kalau 100% nggak mungkin kita sanggup. Sholat aja dulu. Tadi kata guru kita, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat ketika matahari tergelincir. Masuk waktu malam dan waktu subuh, nih 5 waktu sehari semalam kita jaga, kita pelihara. Ya, sholat sunat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam yang kita mestinya tidur, jangan buat tidur semua. Bangun tengah malam. Bu, suka bangun malam nggak? Ngapain? Kencing bangga banget. Ya, bapak-bapak, abang-abang suka bangun malam juga? Yang mana yang bangun? Bangun tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Tengah malam bangun. Ayo salat tahajud. Minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dikasih pangkat yang hakiki. Maqamam mahmudah itu artinya pangkat tapi hakiki.
Kan pangkat ada dua. Ada pangkat yang hakiki, ini yang mesti kita cari nih. Di dunia jadi orang besar, dihormati orang, punya pangkat, jabatan, kedudukan, punya status sosial, tapi beriman, bertakwa, ibadahnya rajin, akhlaknya baik. Di dunia terhormat, di akhirat masuk surga. Itu pangkat hakiki namanya. Ya, zaman Orde Baru saya temuin dua tuh pejabat yang begitu. Pertama, Pak Tri Sutrisno. Nah itu, dari mulai Pangdam 5 Jaya sampai jadi Panglima ABRI dulu, dia kalau salat Jumat nggak mau dikawal. Masjid An-Nur warung pedok tuh saya sering nemuin di depan, siapa tuh? Pak Tri, nggak ada pengawalnya, atribut kebesarannya dibuka, sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Pak Faisal Tanjung almarhum, ya tuh dia Panglima ABRI, sering ke pesantren siapa? Kiai Khair Afandi, Kiai dideketin, sholatnya rajin. Saya pernah sholat bareng beliau waktu di rumahnya Pak Rias Rosid dulu. Ada pengajian Kamis sore, tuh gantian yang ngisi. Kadang-kadang Mulia Tarmizi, kadang-kadang Mawardi Labai. Nah Mawardi Labai begitu dihubungin dia lagi di Padang. Maka Pak Wahab Akbar teman saya telepon saya. Saat sekarang juga berangkat ke Kebon Siri 18 Bapak Rias Rosid. Ada apa-apaan? Apaan Pak Wahab? Ada pengajian nanti setelah sholat asar. Udah datang aja pakai taksi, kita yang bayar. Datang saya ke sono. Begitu masuk pejabat semua. Ya, para menteri pada hadir. Ada Pak Faisal Tanjung. Tapi ada guru kita Haji Muammar ZA waktu itu hadir di situ. Ya, qori. Nah, pengajian habis asar sampai maghrib. Selesai sholat maghrib, Haji Muammar ZA jadi imam, saya di belakang, sebelah kanan saya Pak Faisal Tanjung, sebelah kiri saya Pak Rias Rosid. Saya lihat Pak Faisal ini sholat. Takbirnya pulen. Ibras Cianjur. Allahu Akbar, nggak asal-asal, ya gerakannya mantep. Saya habis sholat maghrib kan makan malam tuh, duduk dengan Pak Faisal Tanjung, bingung mau ngobrol apaan. Saya bilang, Pak, mohon maaf tadi saya perhatiin Bapak lagi sholat, takbirnya mantep Pak, Bapak gerakannya kayak biasa sholat. Dia bilang, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dari umur 11 tahun sama ibu kalau tengah malam dibangunin suruh sholat tahajud. Ini saya punya pangkat jabatan begini nih, berkat doa ibu Allah titipkan saya pangkat jabatan. Nggak sombong dia, nggak sombong dia. Masya Allah, takbir ya. Artinya takbir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, Bapak kan bintangnya banyak. Jenderal bintangnya berapa? Hah? 4 apa 5? Saya hitung-hitung ada 16. Ya, pundak kanan 4, pundak kiri 4. Depan mobil 4, belakang mobil 4. Tuh, 4 kali 4 berapa? 16 bintangnya. Saya bilang, Bapak bintangnya udah banyak, pangkat udah tinggi, kenapa masih mau sholat sujud sama Allah? Kata dia, Allah bintangnya jauh lebih banyak. Tuh, Pak Faisal Tanjung dulu, Panglima ABRI, jenderal, senjata dia punya. ABRI anak buah dia semua masih sujud, masih sholat. Di kampung kita jadi hansip kagak sembahyang. Nah ini senjata nggak punya, cuman pentungan doang. Apa dikira begitu masuk ke alam barzah, munkar nakir takut sama pentungan. Begitu ditanya, man robuka, diam gue pentung lu. Agak. Faisal Tanjung lihat tuh, Masya Allah, ya takbir sama Allah, lembut takbirnya. Ya kalau dia jadi komandan upacara kan lantang. Ya, tuh hormat sama Allah lembut, hormat sama manusia lantang. Dulu Pak Harto jadi inspektur upacara kan? Dia jadi komandan, ya. Nah, dia bilang kepada inspektur upacara, "Hormat!" Terus dibentak. Kalau nggak dibentak nggak jadi. Ya. Masa mentang-mentang sopan kepada inspektur upacara hormat gerak, dipecat itu. Gagah hebat, tapi waktu dia takbir sama Allah tetap Allahu Akbar. Jangan mentang-mentang jenderal jadi komandan, jadi imam di sini kayak orang hormat. Allahu Akbar, bubar semasjid. Tuh, orang-orang yang dapat pangkat hakiki yang begitu tuh. Ya, Bu? Bu. Yang kedua ada namanya pangkat khoyali. Ibu tahu nggak khoyali? Khoyali itu artinya kamuflase. Kamuflase ngerti nggak, Bu? Kamuflase itu artinya fata morgana. Fata morgana tahu?
Nggak tahu juga. Fata Morgana itu sama juga sinetron. Tahu sinetron ya? Sandiwara. Zaman kita dulu wayang lah, wayang ya. Kita kalau lagi nonton wayang itu Singgelengi Gatot Koco. Yang namanya Gatot Kaca itu kan manusia hebat, sakti mandraguna, punya aji braja musti, berotot kawat, bertulang besi, gagah perkasa, bisa terbang, berkelahi nggak pernah kalah. Tuh Gatot Kaca. Kapan dia hebat? Kapan dia bisa terbang? Kapan dia berkelahi nggak pernah kalah? Jawabnya cuma satu, waktu dipegang dalang, itu aja. Waktu dipegang sama dalang, dimainin perannya, hebat Gatot Kaca, nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi begitu perannya habis, sama dalang dimasukin ke kotak, loh kok loyo, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi artinya pangkat, jabatan, kedudukan yang ada di dunia ini secara general sebenarnya khoyali. Ya, apa khoyali Bu? Pangkat yang ada bekasnya, itu khoyali namanya. Bekas RT ada nggak? Bekas RW ada nggak? Bekas lurah, bekas camat, bekas presiden, bekas menteri. Jadi yang ada bekasnya itu namanya khoyali. Cuman orang kita aja bahasanya halus, mantan disebutnya. Ya, mantan itu kan singkatan manusia restan. Ya ujungnya bekas-bekas juga. Jadi jangan pangkat khoyali yang kita cari, pangkat yang hakiki. Saya belum sanggup tahajud, sholat 5 waktu aja dulu kita jaga ya. Terutama yang muda-muda nih, bayang ya. Sholat nggak? Sholat ya, kalau belum bisa sering-sering, jarang-jarang aja dulu. Ini sering-sering belum sanggup nih, jarang-jarang aja. Ntar murah-murah kita sembahyang subuh. Habis subuh jangan sembahyang lagi, nggak boleh. Ntar ketemu lagi zohor. Habis zohor stop dah, ngapain? Sholat terus. Mau lagi asar, mau lagi maghrib, isya, sehari semalam 5 kali, jarang nggak? Jarang, jarang. Orang kalau sholat insya Allah disiplinnya tinggi. Hidupnya teratur. Kalau hidup teratur insya Allah berkah. Ini kan mau berkah hidup nih, biar teratur ya. Biar teratur. Lihat tuh ayam. Ayam lihat nggak? Berkah nggak ayam? Berkah banget ayam itu. Kenapa ayam berkah? Aban sehari dipotong gak pernah habis tuh ayam. Itu di pasar berapa ribu ekor sehari. Ada terus. Tempo hari lagi flu burung, dibakar, hidup-hidup, ada yang dikubur, tapi nggak pernah habis tuh ayam. Padahal ada yang digeprek, ada yang diteriyaki itu ayam, ada terus. Kenapa? Berkah. Kenapa berkah ayam? Sebab ayam hidupnya teratur. Ayam punya prinsip, kata ayam pokoknya saya jam 6 sore tidur. Tuh ayam maghrib tidur dia, ya. Nggak peduli ada gapri, ada catur, ada kerambol, ada game. Pokoknya jam 6 tidur. Ada nggak ayam yang habis maghrib kelayaban? Nggak ada. Ya, jam 6 tidur. Mantep banget. Nih ayam tidur di pohon rambutan. 17-an Pak RW nanggap dangdut rame banget. Turun nggak ayam? Kata ayam EGP. Emang gue pikirin. Tuh ayam, mantep dia punya prinsip. Hidupnya teratur. Karena tidurnya sore-sore nggak kegoda. Besok jam 4, jam 5. Bangun dia. Segala buah yang jatuh dari pohon dia dapetin duluan. Saya kita maulid nih yang nggak habis kita buang, ayam dapetin duluan. Yang lain mesti pada tidur, ayam udah bangun duluan. Jam 5 udah bangun dia. 5:30 perutnya udah kenyang. Berkah nggak? Berkah. Mantep aja jam 6 udah 4 kali kawin tuh ayam. Ini cerita ayam ini. Ya yang bukan ayam jangan marah. Lagi cerita ayam ini. Ya, jadi kalau mau berkah hidup teratur, jaga sholat, pelihara baik-baik. Ya, saya perhatiin yang kurang teratur hidupnya binatang itu kucing. Coba lihat kucing dah. Tengah malam mesti mundar mandir, kagak ada yang dicari. Mana emang nggak betah diam. Yang dirondain dapur orang mulu tuh kucing. Mata udah merah, jam 2 masih melek. Ya, jam 3 belum juga tidur di jembatan dah. Kumpul di sana main gitar, gunjerang. Jam 4 belum tidur. Begitu di masjid azan subuh, tidur tuh kucing. Kucing tidurnya subuh. Besok jam 8, jam 9 mesti melingkar di bangku tuh. Kucing tidurnya subuh. Jam 8, jam 9 mesti melingkar di bangku. Makanya hidupnya kurang rada berkah dia. Mana buktinya? Kawin belum ributnya setengah mati tuh kucing. Pernah lihat kucing kawin? Pengalaman. Kata yang laki, mau tuh.
Kata yang perempuan, nggak mau, nggak mau. Nggak mau, dikejar juga. Kalau kata orang Citaim, diudak. Tahu diudak? Naik ke atas genteng, genteng merosot. Orang kesel disiramin air. Tuh kucing nasibnya dah kawin belum udah disiramin air. Ya, kayaknya saya tanya mau jadi ayam atau mau jadi kucing nih? Jadi sholat, jaga, pelihara sholat ya. Ya karena pesan dari kodek kita tadi akimis sholat, dirikan sholat. Yang kedua yang kita contoh dari Nabi akhlak. Akhlaknya Nabi jangankan kita, Allah saja memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sungguh berbudi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau Allah saja sudah memuji, apalah artinya pujian kita manusia. Nabi kita datang tengah-tengah kita ngajarin akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan diajarin. Kemarin kan kita kemarau panjang tuh, kurang lebih 4 bulan nggak hujan. Alhamdulillah ajaran Nabi udah masuk pada keluar sholat istisqa. Dulu sebelum Islam masuk di satu kampung saya lihat kalau kemarau panjang nggak turun hujan, kucing mereka cari, mereka ceburin. Wow, kucing mereka ceburin. Ditanya nih apa-apaan kucing diceburin? Udah lama gak turun hujan, kemarau panjang ini. Mudah-mudahan kucing teriak-teriak, hujan turun. Datang ajaran Islam. Saudara-saudara kalau meminta hujan jangan kucing diceburin. Keluar rame-rame ke lapangan. Pakai pakaian yang sederhana. Sholat sunat istisqa. Dengan begitu kan akhlak kepada kucing. Jadi Nabi Muhammad bawa Islam rahmatan lil kucing. Tuh, ngaji dah guru-guru kita fikih. Bab istinja. Kita nggak boleh atau paling nggak makruh hukumnya buang air kecil kayak buang air besar kayak di tanah yang berlubang, jangan. Kenapa? Pertama dari segi kesehatan, siapa tahu dia ngandung gas beracun, kita kencingin gas beracunnya keluar, bahaya buat kita, nggak boleh. Yang kedua, kita nggak tahu tuh di tanah yang berlubang ada binatang kecil, semut lagi pada kumpul, bikin tim sukses. Ya ini 3 kandidat siapa yang kita pilih nih? Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar ini, ya mereka bikin tim sukses, lagi kumpul-kumpul, masya Allah kita habis makan jengkol kencing di situ, lagi kiamat kubro. Nah, dengan dilarangnya kita buang air kecil, buang air besar di tanah berlubang, jadi rahmatan lis semut. Akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau urusan akhlak sih guru-guru kita udah sering nyampein dalam pendidikan ya. Anak-anak kita ada akhlakun lil banin kan. Bagi perempuan akhlakun lil banat. Itu kita pelajarin. Ya ajaran-ajaran yang telah dituangkan oleh para ulama kita yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada guru-guru kita. Pakai. Ini kadang-kadang ada guru ngajarin sama orang tua sama kita. Salaman main kedet aja. Wah, ya nggak peduli orang tua, main kedet aja. Wah, coba kalau lagi asam urat, wah dikedet jatuh dia. Cium tangan, li takzim kan. Jadi kita cinta sama orang tua, namanya hubut takzim, cinta kepada orang tua karena kita menghormati. Cinta sama guru juga begitu. Ada hubus safaqah orang tua sama anak tuh, ibu terutama. Nggak ada bencinya sama anak, walaupun anak ngeselin luar biasa, tapi ibu hati nuraninya tetap ada kasih sayang. Ada hubul waton diajarkan oleh Imam Ghazali. Ada lagi hubus sahawat. Ini untuk urusan cinta dan akhlak ada di pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya kalau saya bahas rasanya kurang sopan ini ya. Bisa jadi subuh baru kelar ini. Ya ini aja udah 7:30 lewat 3 jam udah nih. Ya, jadi sekedar memenuhi undangan dari panitia, mematuhi guru, ya guru saya Kiai Haji Tubagus Abah Ahmad Sobari Al-Bantani. Ya ditelepon saya saat nanti ke Pondok Gede ikut ya maulid. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Kekurangan, kehilafan, kejanggalan itu kebodohan dan kelalaian diri saya sendiri. Kalau ada kebaikannya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau bicara jujur nih, burung pelatuk dimakan kucing, bulunya pada ngampar, mata ngantuk, kepala pusing karena perut udah lapar. Buah kuini, buah pepaya, buah durian enak rasanya.
Sampai di sini ceramah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Gadis cantik nama Rogaya. Ada Rogaya nggak sini? Nenek-nenek loh. Gadis cantik nama Rogaya. Belum ditikah jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.